Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amelia Putri, name 22, 12, 91, and 15. I want to explain about growth and development in the plants. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan and also photosynthesis. First, what is the growth? Growth is the process of the increase of a volume and number of cells that cause the increase in size of the living organism. Jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume dan jumlah sel yang mengakibatkan besarnya ukuran para makhluk hidup. And what is development? Development is the changing process of cells to form certain structure and function. Jadi perkembangan adalah proses berubahnya sel-sel dan membentuk struktur dan fungsi tertentu. The living cells will form a cells cluster with similar form and function, which then differentiates further to form organs with different structure and function. Jadi, sel membelah akan menghasilkan sekumpulan sel yang sama, bentuk dan fungsinya yang selanjutnya berdiferensiasi atau dibedakan dalam bentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. And also growth of living organism coincides with the development process. Jadi, pertumbuhan pada makhluk hidup berlangsung bersamaan dengan proses perkembangannya. Jadi, pertumbuhan pada tumbuhan itu terjadi karena adanya pertambahan ukuran yang disebabkan adanya pertambahan jumlah sel melalui proses pembelahan sel secara mitosis pada titik tumbuh dan pembesaran dari tiap-tiap sel. I will show you the picture of how plants is growing. Jadi pertama itu bermula dari biji membesar, lalu kulit bijinya pecah. Nah, ini adalah calon akar. Lalu dari akar ini, kalau pada gambar yang ditunjukkan ini adalah akar tunggang. Nah, ini disebut kotiledon. Lalu setelah dari yang ini, dia berlanjut kepada gambar yang di sebelah, yaitu ini ada sisa dari biji yang memecah, batang, daun, lalu pucuk. And I'll show you the English. Nah, ada seed grows bigger, yaitu bijinya tumbuh membesar. The seed coat is broken, jadi yang di dalam bijinya itu memecah. And then like this. Okay. Next, I will explain about sexual reproduction in plants. Reproduction in plants takes place sexually and asexually as well, but the majority of the flowering plants reproduce sexually. The flower is the reproductive part of a plant. Both male and female gametes are produced by flowers. The complete flowers typically consist of 4 parts. First is petals, sepals, stamen, pistil, or caulicle. Jadi, reproduksi pada tumbuhan juga terjadi secara seksual dan aseksual. Tetapi sebagian besar tumbuhan berbunga bereproduksi secara seksual. Bunga adalah bagian reproduksi dari tanaman, yaitu gamet jantan dan betina. Nah, reproduksi seksual pada tumbuhan terjadi pada bunga. Bunga lengkap biasanya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu kelopak, yang kedua sepal, yang ketiga itu benang sari atau bagian reproduksi dari jantan, dan keempat adalah butik atau karpel, yang dimana ini adalah bagian reproduksi dari betina. Nah, I explain about benang sari or stamen. Stamen or male reproductive part consists of anther and filament. Jadi benang sari ini terdiri dari antena dan filament, yang dimana penjelasannya di sini adalah the anther is a sac-like structure that produce a store pollen and the filament support the anther. Jadi kepala sari merupakan struktur seperti kantung yang menghasilkan dan menyimpan polen. Nah, filamen ini mendukung dari anteranya. Second, I will explain about pistil or putik. The pistil or female reproductive part comprise 3 parts: stigma, style, and ovary. First, stigma is the topmost part of a flower.
The style is the long tube which connects the stigma to the ovary. The ovary contains a lot of ovules. Is it the part of the plants where the seeds formation take place? Jadi, putik ini terdiri dari 3 bagian yaitu stigma, gaya, dan ovarium. Jadi stigma adalah bagian yang paling atas dari bunga. Gaya adalah pipa panjang yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium. Ovarium ini mengandung banyak bakal biji. Ini adalah bagian dari tanaman tempat pembentukan benih tersebut terjadi. Next, I will explain about factors which affects plants growth and development. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ialah gen, hormon, air, mineral, suhu, kelembapan, serta cahaya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang gen. Nah, gen ini adalah hal yang mempengaruhi ukuran dan bentuk tumbuhan. Pengaruh ini itu terdapat di dalam kromosom. Kromosom terdapat pada inti sel. Nah, gen-gen tersebut diturunkan oleh induk dan berfungsi mengatur pola pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. The second is hormones atau hormon. Hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan dan berfungsi mengatur proses pertumbuhan. Nah, atau sering juga disebut sebagai zat tumbuh. Hormon juga terbagi menjadi 3 bagian yaitu auxin, cytokinin, and gibberellin. Yang pertama itu adalah auxin. Auxin dihasilkan pada bagian ujung batang atau tunas, daun muda, bunga, buah, dan ujung akar. Nah, pengaruh auxin terdapat terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain, yaitu merangsang pertumbuhan akar samping, lateral, dan akar serabut. Yang kedua, merangsang pertumbuhan sel-sel batang dan menghambat pertumbuhan sel-sel akar. Yang ketiga itu merangsang pembentukan buah dan bunga. Yang keempat, mempercepat pembalahan sel pada titik tumbuh. Nah, selanjutnya itu adalah sitokinin. Sitokinin dihasilkan oleh tumbuhan pada bagian akar dan diangkut ke organ lainnya. Pengaruh sitokinin terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengaruhi pertumbuhan akar, merangsang pembelahan sel, menghambat penuaan organ tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah, mengatur pembentukan bunga dan buah. Nah, makanya terkadang bentuk dari buah pada satu batang itu berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah gibberellin. Gibberellin dihasilkan oleh tumbuhan pada bagian jaringan, meristem akar, meristem batang, dan daun muda. Pengaruh gibberellin ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah merangsang pertumbuhan dan perkembangan embrio dan kecambah, lalu menyebabkan pertumbuhan raksasa pada tumbuhan, menyebabkan terbentuknya buah yang besar dan tidak berbiji, lalu merangsang pembentukan bunga. Next is waters and mineral atau air dan mineral. Nah, air mineral ini diserap dari dalam tanah oleh akar. Mineral yang diperlukan tumbuhan itu ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosforus, kalsium, kalium, dan magnesium. Nah, air ini juga sangat penting terhadap proses yang kita sebut tadi, yaitu terhadap fotosintesis. Nah, selanjutnya adalah temperature or suhu. Jadi, suhu ini sangat mempengaruhi kerja dari enzim. Nah, suhu di sini dibagi menjadi 3, yaitu suhu minimum, optimum, dan maksimum. Suhu minimum juga dapat menghambat, terkadang dapat menghambat pertumbuhan pada tumbuhan. Suhu maksimum juga dapat menghambat, tetapi tumbuhan tersebut tetap dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, yang paling tepat itu adalah suhu optimum. Nah, suhu optimum adalah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Next is humidity atau kelembapan. Nah, keadaan lingkungan dengan kelembapan rendah akan meningkatkan penguapan.
Nah, penguapan atau transpirasi pada tumbuhan ini bisa meningkatkan laju pertumbuhan pada tumbuhan tersebut karena pada penguapan tumbuhan menyerap air dan mineral dari dalam tanah semakin banyak, sehingga hal itu dapat meningkatkan laju pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Next is like intensity atau intensitas cahaya. Nah, di sini adalah cahaya adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam terjadinya proses fotosintesis. Proses ini menghasilkan makanan yang diperlukan dalam pertumbuhan. Nah, selain itu, untuk fotosintesis, cahaya juga dapat memengaruhi hormon auksin. Auksin ini akan rusak jika terkena cahaya. Contohnya itu pada kecambah. Kecambah ketika diletakkan di tempat yang bercahaya, pertumbuhannya akan semakin lambat. Tetapi ketika diletakkan di tempat yang gelap, pertumbuhannya bisa semakin cepat. Cepat. Hal ini disebut sebagai etiolasi. Okay, that's from me. Sorry for our mistake and thank you. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.